Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti setiap sesi pembelajarannya. Bersama Kanana langsung dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart, berkarakter, cerdas. Oke, adik-adik masih dalam persiapan TKA 2026. Jadi pada sesi ini kita akan belajar tentang materi matematika tingkat lanjut dan materi yang akan kita bahas hari ini yang berkaitan dengan vektor. Nah, jadi untuk materi vektor juga akan terbagi menjadi beberapa part. Jadi pastikan adik-adik mengikuti setiap partnya ya. Nah, untuk di part yang pertama kita ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada notasi vektor, yang kedua ada vektor posisi, dan yang ketiga ada panjang vektor. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada bagian yang pertama, yakni notasi vektor. Nah, namun sebelum kita ke notasi vektor, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan vektor itu. Nah, jadi adik-adik, vektor itu merupakan besaran yang memiliki arah dan panjang. Atau panjangnya ini bisa kita katakan sebagai nilainya ya. Jadi harus ada 2 syarat yang memenuhi sehingga bisa dikatakan vektor. Yaitu yang pertama arahnya tadi dan juga ada panjang atau nilainya. Nah, sehingga kalau misalkan kita jabarkan contohnya, yang dimaksud sebagai vektor itu adalah perpindahan. Nah, misalnya perpindahan itu kan memiliki titik awal dan titik akhir ya, sehingga memiliki arah. Misalnya perpindahannya dari kiri ke kanan kah, atau dari atas atau bawah, dan seterusnya. Nah, contoh lain dari vektor yaitu misalkan ada kecepatan, ada gaya, dan lain-lain. Nah, adapun yang tidak termasuk dari vektor yaitu yang pertama ada jarak. Nah, kenapa jarak ini tidak termasuk ke dalam vektor? Karena jarak itu hanya memiliki nilai atau panjang, tidak memiliki arah. Seperti itu. Nah, begitupun dengan massa, suhu, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi bisa karena katakan bahwa vektor ini sebenarnya masuk juga dalam materi fisika, hanya saja untuk matematika kita akan fokus kepada vektor yang mengarah kepada perpindahan. Nah, yakni terkait dengan bagaimana membentuk sebuah garis dengan konsep vektor ya, baik pada dimensi 2 maupun pada dimensi 3. Nah, oke, jadi untuk notasi vektor sendiri, misalkan kita memiliki titik awal yaitu A, dan titik akhirnya atau titik ujungnya itu adalah B. Nah, maka vektor dari A ke B itu bisa kita tulis dalam bentuk vektor A misalkan. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menyatakan vektor ataukah untuk menamai vektor. Itu yang pertama bisa kita tulis dalam huruf A kecil atau huruf abjad lainnya, misalnya B, C, sampai Z. Tapi kita harus tebalkan seperti itu. Nah, kalau kita tidak ingin menebalkan, maka kita bisa memberikan tanda panah di atas huruf kecil tadi. Seperti itu. Nah, kemudian cara lain untuk menyatakan nama vektornya itu bisa kita ambil titik ujung dan titik pangkalnya. Nah, berarti kalau misalkan kita memiliki, ini juga bisa ditulis menjadi vektor AB. Kemudian di atasnya kita berikan tanda panah. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat di sini vektor AB, berarti yang menjadi titik pangkal itu adalah yang titik A, kemudian B itu yang menjadi titik ujungnya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa bentuk untuk penulisan vektor itu sendiri, atau bisa kita katakan komponen-komponen dari vektornya. Nah, misalkan untuk vektor A bisa dinyatakan dalam bentuk kolom ya, ataukah matriks kolom. Berarti bisa kita nyatakan dalam X, Y, Z. Nah, berarti kalau misalkan kita kasih contoh, ini bisa 1, 2, 3. Nah, contoh ini mengarah pada dimensi 3. Kalau misalkan ada 3 komponen ya, berarti kalau misalkan komponennya 1, 2 saja, berarti adanya di dimensi 2. Seperti itu. Nah, kemudian cara lain menyatakan vektor itu ada dalam bentuk vektor baris. Ataukah matriks baris ya, bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, berarti ini X, Y, Z. Misalkan vektor A, kita menyatakan misalkan di sini 1,2. Seperti itu ya.
Nah, kemudian cara yang ketiga untuk menuliskan vektor itu bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor baris. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini dalam bentuk mirip persamaan ya. Berarti ini XI ditambah dengan YJ ditambah dengan ZK. Nah, sebagai contoh bisa kita tulis misalkan di sini I. Biasanya kan kalau dalam konsep aljabar, satu itu atau koefisien satu itu tidak kita tuliskan ya. Berarti kalau misalkan hanya tertulis I, itu maksudnya adalah 1I. Nah, kemudian ditambah dengan misalkan 2J, kemudian ditambah dengan 3K. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apa sih esensi dari vektor itu sendiri? Nah, vektor itu sendiri itu menyatakan arah perubahan dari garisnya ya. Misalkan kita memiliki vektor A, taruhlah misalkan komponennya adalah 1 dengan 2. Nah, karena ambil contoh untuk dimensi 2. Nah, berarti 1 dan 2 ini mengarah kepada perubahannya. Artinya apa? 1 ini untuk perubahan arahnya ke kiri atau ke kanan. Nah, sementara untuk 2 ini mengarah ke perubahan yang secara vertikal ya, ataukah ke atas atau ke bawah. Nah, kalau misalkan tandanya positif untuk di bagian X-nya, untuk bagian yang pertama ya, berarti dia mengarah kepada pergeseran ke kiri atau ke kanan. Kanan untuk positif dan kiri untuk negatif. Nah, kemudian untuk pergeseran 2 ini, atau di bagian sumbu Y ya, itu mengarah ke pergeseran atas atau bawah. Berarti kalau misalkan dia positif, dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Seperti itu untuk notasi dari vektornya sendiri. Oke. Untuk lebih memahami tentang notasi vektor, maka adik-adik perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, kita ke soal yang pertama. Nah, di sini kan nyatakan vektor A dalam berbagai bentuk. Nah, misalkan kita lihat dulu, ini kan tanda panahnya ini mengarah kepada, ini adalah titik ujungnya. Nah, berarti ini titik ujung, kemudian ini titik pangkalnya. Oke, ataukah pangkal itu adalah titik awalnya ya? Nah, adik-adik boleh menggunakan istilah pangkal dengan ujung atau boleh juga menggunakan istilah titik awal dan titik akhir. Nah, berarti kalau misalkan kita mau menyatakan dalam bentuk kolom dulu, kita harus lihat dulu pergeserannya. Karena ini dimensi 2, berarti pergeserannya ke kiri kanan atau atas bawah ya. Nah, kita lihat dulu ke pergeseran secara horizontal. Nah, ini kan bergeser 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada 4 satuan pergeserannya, kemudian ke atas lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga pergeserannya 4 ke atas. Berarti kan ke kanan 4 satuan dan ke atas 4 satuan. Berarti, nah bisa kita tuliskan dalam kolom yaitu vektor A sama dengan 4, 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan mau dinyatakan dalam vektor baris, maka ini bisa kita tulis menjadi vektor A sama dengan 4,4. Nah, kemudian untuk yang bentuk barisnya itu berarti bisa kita nyatakan dalam vektor A itu sama dengan 4I ditambah dengan 4J. Nah, seperti itu. Untuk menyatakan vektor dalam berbagai bentuk. Nah, kemudian kita ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini sedikit berbeda dari yang pertama karena tidak diberikan gambarnya ya. Nah, kita amati dulu dari soal yang diberikan. Gambarkan dan nyatakan sebuah vektor yang bergeser 3 satuan ke kiri. Nah, berarti 3 satuan ke kiri ini kan mengarah kepada posisi X-nya ya. Berarti karena dia ke kiri, maka nilai X-nya nanti akan negatif. Berarti negatif 3. Nah, kemudian 5 satuan ke atas. Nah, berarti ke atas kan untuk sumbu Y, berarti dia positif karena ke atas. Maka kalau misalkan kita gambarkan, itu bisa kita bentuk seperti ini. Kita gambar dulu 3 satuan ke kiri, berarti kan arahnya ke sini ya. Nah, kemudian ini minus 3, kemudian ke atas sejauh 5 satuan, berarti 5. Nah, sehingga yang dimaksud sebagai vektornya adalah dari titik awal atau ujungnya, dari pangkal ke ujungnya.
Nah, ini dimaksud. Maka hati-hati dalam menentukan posisi tanda panahnya. Gitu ya. Nah, karena ini adalah titik akhir berarti panahnya ada di sini. Gitu. Sehingga bisa kita nyatakan vektor, taruhlah ini adalah kita namai vektor A. Berarti vektor A ini itu bisa kita nyatakan dalam -3 kemudian 5. Kalau ini dalam bentuk vektor matriks kolomnya ya, seperti itu. Bisa juga adik-adik menuliskan dalam bentuk baris juga ya, atau vektor barisnya. Oke, semoga jelas untuk dua soal ini. Nah, kita lanjut ke bagian materi yang kedua, yakni tentang vektor posisi. Nah, jadi adik-adik bisa kita katakan vektor posisi ini itu adalah vektor yang sudah jadi. Nah, kenapa dikatakan vektor yang sudah jadi? Karena sudah mengarah ke arah pergeserannya. Berarti kalau misalkan tadi komponennya 1, 2, berarti pergeserannya ke kanan 1 satuan dan ke atas 2 satuan. Nah, karena kenapa? Vektor itu kan bisa juga yang terlihat hanya titik awal dan titik akhirnya, ataukah titik pangkal dan ujungnya. Sehingga vektor yang belum masih terlihat titik awal dan akhirnya, itu bisa kita katakan adalah vektor yang belum jadi. Belum terlihat berapa banyak atau seberapa jauh pergeserannya, baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, sehingga untuk membentuk vektor posisinya pada vektor bidang dimensi 2, itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah vektor AB, berarti kan rumusnya adalah titik akhir dikurangi dengan titik awal. Nah, berarti kalau misalkan penulisannya AB, berarti titik akhirnya adalah B, kemudian titik awalnya adalah A. Makanya mencari vektor posisinya diperoleh dari B dikurangi dengan A. Nah, langkah berikutnya adik-adik tinggal sesuaikan dengan komponen-komponennya. Nah, operasinya sama persis ketika kita melakukan pengurangan pada matriks. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal berikut ini. Nah, untuk soal yang pertama, jika kita memiliki titik A, jadi titik A ini belum menjadi vektor ya, masih mentah ceritanya. Nah, titik A, kemudian ada titik B, yang ditanyakan di sini adalah vektor BA. Nah, berarti mencari vektor BA, tadi kan rumusnya adalah titik akhir dikurangi dengan titik awal. Berarti B, ini titik akhirnya kalau misalkan BA berarti titik awalnya adalah B, titik akhirnya adalah A ya, sehingga mencari vektor BA yaitu A dikurangi dengan B. Koordinat A dikurangi dengan koordinat B. Berarti tinggal kita jabarkan. Nah, saya bentuk dalam bentuk matriks kolom ya. Berarti titik A itu kan koordinatnya adalah 1, -9, sementara untuk koordinatnya B itu adalah 2 dengan 7. Nah, sehingga kalau kita operasikan, kita peroleh yaitu 1 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah -1, kemudian -9 dikurangi dengan 7, hasilnya adalah -16. Maka ini adalah vektor posisi untuk BA yang sudah jadi. Karena mentahnya kan yang diberikan adalah titik awal dan titik akhirnya. Oke, seperti itu ya. Nah, adik-adik perlu diperhatikan di bagian operasi hitung campurannya ya. Semoga tidak ada yang salah dari penggunaan tandanya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, misalkan diketahui titik A-nya yaitu 1,3 dan titik B-nya 2,5. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah vektor posisi AB. Nah, berarti titik awalnya itu kan adalah A, titik akhirnya adalah B. Sehingga mencari vektor posisi AB yaitu B dikurangi dengan A. Nah, langkah yang sama tinggal kita ganti titik-titiknya ya. Berarti B itu kan 2 sama 5. Kemudian titik A itu adalah 1 dengan -3. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita peroleh 2 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian 5 dikurangi -3. Hati-hati, ada minus ketemu minus, berarti nanti operasinya akan berubah menjadi tambah. Maka diperoleh hasilnya yaitu 8. Oh ya, 2 kurang 1 kan 1 ini ya,
berarti 1 dengan 8. Oke, sehingga kalau kita maknai tadi, vektor AB ini berarti bergeser ke kanan, itu sejauh 1 satuan dan ke atas 8 satuan. Oke, semoga jelas untuk vektor posisi. Nah, kita lanjutkan pada vektor posisi pada bangun ruang atau pada dimensi 3 ya. Nah, berarti kalau misalkan adik-adik perhatikan, ini kan posisi X, koordinat X-nya kan titik awalnya ada X1, Y1, dan Z1, kemudian posisi akhirnya di B. Jadi adik-adik bisa perhatikan ini ya. Nah, yang ditanyakan di situ adalah berapakah vektor posisi AB misalkan. Nah, berarti kita harus memperhatikan berapa perubahan dari titik awal untuk sumbu X dan akhir untuk sumbu X, begitupun untuk sumbu Y dan sumbu Z-nya. Nah, sehingga secara aljabar itu bisa kita tentukan seperti ini. Masih sama konsepnya, yaitu titik akhir dikurangi dengan titik awal. Nah, berarti B dikurangi dengan A, kalau misalkan yang dicari itu adalah vektor AB. Nah, adik-adik tinggal menyesuaikan operasi pada koordinat-koordinatnya ya, X, Y, dan Z-nya. Oke, secara aljabar bisa kita selesaikan seperti ini. Oke, jadi tidak terlalu jauh beda konsep dari vektor pada bangun datar maupun vektor pada bangun ruang. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas untuk dua soal berikut ini terkait dengan vektor posisi untuk dimensi 3 atau bangun ruang. Nah, misalkan diketahui titik A dan B, yang ditanyakan adalah vektor BA. Nah, konsepnya sama tadi, berarti vektor BA. Nah, berarti titik akhirnya adalah A, kemudian kita kurangkan dengan B. Nah, tinggal kita ganti koordinatnya. Koordinat A itu adalah -2, 4, 7. Kemudian koordinat B itu adalah 3, 1, -5. Nah, tinggal kita kurangkan sesuai dengan letaknya. Berarti -3 dikurangi dengan -2 dikurangi -3 hasilnya sama dengan -5. Kemudian 4 dikurangi dengan 1 hasilnya sama dengan 3. Kemudian 7 dikurangi -5. Maka ini hasilnya adalah positif 12. Maka ini adalah vektor posisi untuk BA pada dimensi 3. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Ini hampir sama dengan soal sebelumnya, menanyakan tentang vektor posisi dari AB. Berarti vektor posisi AB itu bisa diperoleh dari B dikurangi dengan A. Nah, berarti koordinat B-nya kan adalah 0, -2, 5. Kemudian koordinat A-nya yaitu 1, -3, dan 4. Nah, tinggal kita lakukan operasi aljabar ya. Berarti 0 dikurangi dengan 1 hasilnya sama dengan -1. -2 dikurangi dengan -3 berarti ini kan nanti ada perubahan tanda menjadi positif. Sehingga operasi yang kita lakukan adalah 2 ditambah dengan 3. Maka hasilnya -2 tambah 3 hasilnya adalah positif 1. Nah, terakhir 5 dikurangi 4 hasilnya adalah positif 1. Maka ini adalah vektor posisi untuk AB. Oke, jadi terkait dengan vektor posisi itu adalah vektor yang sudah jadi, yang tidak terlihat antara titik awal dan titik akhirnya. Seperti itu. Oke, kita ke contoh yang berikut ini. Jadi sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya yang menanyakan tentang vektor. Nah, ini adalah tipe yang berbeda. Nah, di mana kita sudah mengetahui vektor yang sudah jadi, vektor PQ. Yang ditanyakan adalah koordinat dari titik Q-nya. Nah, maka kita langsung ambil vektor PQ yang sudah diketahui. Nah, vektor PQ itu kan bisa dicari dengan rumus adalah Q dikurangi dengan P. Seperti itu. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah koordinat dari Q, maka kita harus pindahkan yang koordinat P. Maka bisa diperoleh yaitu koordinat dari vektor PQ atau vektor posisi PQ ditambahkan dengan koordinat dari P.
Nah, ini berubah menjadi tambah karena di ruas sebelah kanan ini vektor P-nya kan bernilai negatif ya, sehingga kalau misalkan dia pindah ruas, dia akan berubah operasi. Sehingga nanti akan diperoleh vektor atau titik koordinat dari Q. Nah, langkah berikutnya adik-adik tinggal ganti komponen yang sudah diketahui di soalnya ya. Nah, misalkan vektor posisi PQ-nya kan komponennya adalah 2 minus 6, kemudian 1. Nah, tinggal ditambah dengan koordinat dari P itu adalah 0, 1, dan minus 3. Nah, ini sama dengan Q. Nah, maka kalau misalkan kita selesaikan, 2 ditambah 0 hasilnya sama dengan 2. Kemudian minus 6 ditambah 1 hasilnya minus 5. Kemudian 1 ditambah dengan minus 3 hasilnya adalah minus 2. Maka ini adalah koordinat dari titik Q. Nah, jadi Q ini bukan vektor ya. Yang termasuk vektor itu adalah yang vektor PQ. Nah, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yakni tentang panjang vektor. Nah, sebagaimana tadi definisi dari vektor, vektor itu kan memiliki arah dan juga panjang, atau bisa juga kita sebut sebagai nilainya. Nah, maka untuk mencari panjangnya, adik-adik perhatikan berikut ini. Nah, ini yang pertama pada dimensi 2. Nah, berarti kalau misalkan kita punya titik awal di A, kemudian titik akhirnya itu di B. Nah, untuk mencari pergeserannya ini, itu kan diperoleh dari mencari berapa koordinat di X2, kemudian dikurangi dengan koordinat di X1. Jadi panjang ini itu diperoleh dari X2 dikurangi dengan X1. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik ini, berarti panjang garisnya itu kan adalah Y2 dikurangi dengan Y1. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, ini kan tegak lurus. Nah, sehingga terbentuk segitiga siku-siku dan mencari panjang AB itu bisa kita gunakan sebagaimana konsep dari teorema Pythagoras. Berarti mencari panjang AB yaitu panjang dari di sumbu X-nya atau panjang garis di sisi tegaknya, kemudian kita kuadratkan ditambah dengan panjang sisi tegak yang lainnya, kemudian kita kuadratkan. Nah, maka itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini tidak lain sama saja kalau misalkan kita gunakan konsep teorema Pythagoras. Oke. Nah, tapi ini kita gunakan kalau misalkan yang diberikan itu adalah koordinat titik awal dan koordinat titik akhirnya. Nah, tetapi kalau misalkan yang diberikan di soal itu adalah vektor posisinya, maka adik-adik langsung saja mengkuadratkan masing-masing dari komponen dari vektor posisinya tanpa melalui langkah ini. Seperti itu ya. Nah, begitupun untuk panjang vektor pada dimensi 3. Maka itu juga bisa kita lakukan dengan konsep teorema Pythagoras. Nah, berarti tinggal kita kurangkan pada bagian X, bagian Y, begitupun bagian Z. Seperti itu. Nah, ataukah kalau misalkan yang diketahui vektor posisinya, maka adik-adik langsung kuadratkan kemudian jumlahkan semua komponennya. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Nah, misalkan untuk contoh pertama, ini kan terkait dengan dimensi 2 ya. Misalkan diberikan vektor U, yaitu 3 dengan 4. Berarti kalau misalkan penulisannya seperti ini, vektor U itu kan sudah merupakan vektor yang sudah jadi, atau sudah merupakan vektor posisinya. Sehingga mencari panjang dari vektor U, oke, berarti itu sama dengan tinggal kita kuadratkan dari unsur-unsur dari vektornya. Berarti langsung 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Maka ini kalau kita jabarkan, berarti 9 ditambah dengan 16 hasilnya sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, berarti panjang dari vektor U itu adalah 5 satuan. Nah, karena yang diberikan di sini kan langsung vektor yang sudah jadi, bukan titik awal dan titik akhirnya. Seperti itu. Nah, kita ke soal yang kedua, yaitu, nah diberikan di sini vektor OP
dengan komponennya, begitupun dengan vektor OQ. Yang ditanyakan di sini adalah panjang dari PQ. Nah, di sini kan tidak ada titik awal dan titik akhir dari vektor PQ, dan juga belum ada vektor posisi dari PQ. Maka adik-adik harus mencari dulu vektor posisi dari PQ. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini, OP itu kan bisa kita cari vektor posisi PQ itu dengan cara, nah titik awalnya itu kan adanya di sini. Berarti kita ambil yang titik akhirnya yaitu OQ. Berarti vektor OQ dikurangi dengan vektor OP. Nah, berarti kalau kita jabarkan, maka vektor OQ-nya kan komponennya adalah 1, 3, 1, kemudian dikurangi dengan vektor posisi dari OP yaitu minus 2, 1, dan nah ini harusnya 0. Seperti itu ya, karena kan OQ itu kan di dimensi 3, maka harusnya di sini juga sampai K. Nah, jadi adik-adik kalau misalkan kita sudah tahu bahwa ini vektornya di dimensi 3 dan tidak ada nilai K-nya, itu maknanya nilai K-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalkan kita sederhanakan diperoleh, yaitu 1 dikurangi dengan minus 2 hasilnya adalah positif 3, 3 dikurangi dengan 1 yaitu 2, kemudian 1 kurang 0 itu sama dengan 1. Nah, sehingga untuk mencari panjang dari PQ, nah itu bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan kuadrat dari vektor posisinya. Berarti 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Maka diperoleh hasil yaitu 9 ditambah 4 ditambah 1. Nah, diperoleh hasil yaitu akar 14. Nah, kalau misalkan akarnya tidak bisa ditarik, maka cukup sampai di sini aja ya untuk penyelesaiannya. Oke adik-adik, itu saja untuk materi hari ini terkait dengan vektor bagian yang pertama. Semoga bisa direview untuk setiap materi yang kita bahas pada sesi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.